Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kita akan membahas mengenai bab 4 Matematika Umum kelas 11, yaitu mengenai transformasi. Transformasi dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Keempat jenis transformasi ini akan kita bahas mengenai transformasi titik, kemudian kurva, dan komposisi transformasi. Pertama, kita bahas mengenai translasi terlebih dahulu. Translasi itu merupakan pergeseran, ya, artinya pergeseran. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada titik A di mana koordinatnya itu 1,2 karena X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian titik A ini kita geser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Berarti 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ada di titik 5. Kemudian 2 satuan ke atas, berarti 1, 2. Ada di titik 4. Sehingga bayangan dari titik A atau kita tulis A aksen, koordinatnya adalah 5,4. Karena X-nya 5, Y-nya 4. Nah, ini kan skalanya masih 4 satuan, 2 satuan. Bagaimana kalau pergeserannya lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 100? Itu kan tidak mungkin kita menggambarkannya dalam sumbu X dan sumbu Y. Oleh karena itu, muncullah definisi dari translasi. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh A, B menghasilkan bayangan yaitu A aksen, X aksen, dan Y aksen. Atau dalam bentuk matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah A, B. Atau singkatnya A aksen sama dengan A ditambah T. Jadi gitu ya. Bayangan suatu titik sama dengan titik asal ditambah dengan translasi. Nah, ini kenapa rumusnya A aksen sama dengan A ditambah T? Karena titiknya A. Kalau misalnya titiknya B, maka rumusnya B aksen sama dengan B ditambah T. Jadi, rumus ini tetap, tetapi titiknya tergantung sesuai yang diketahui. Gitu. Kita hubungkan ke ilustrasi yang tadi. Titik A 1,2 ditranslasi oleh 4,2, maka menghasilkan bayangan 5,4. Kenapa? Karena rumusnya ini. Bayangan sama dengan titik asal ditambah dengan translasi. Artinya 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 2, 4. Jadi gitu. Baiklah, agar lebih paham, mari kita simak beberapa contoh soal mengenai translasi. Contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat bayangan dari titik P 4,1 oleh translasi negatif 3, 5. Nah, rumus dari translasi itu bayangan sama dengan titik asal ditambah dengan translasi. Karena titiknya P, maka kita tulis P aksen sama dengan P ditambah dengan translasi. P aksen adalah bayangan yang kita cari, kemudian P titik yang sudah diketahui 4,1 atau boleh ditulis 4, 1 kalau dalam bentuk matriks. Ditambah translasinya negatif 3, 5. Maka P aksen sama dengan 4 ditambah negatif 3, 1. 1 tambah 5, 6. Jadi kita peroleh P aksen atau bayangan dari titik P itu 1,6. Berikutnya contoh soal nomor 2. Bayangan titik A, X, Y oleh translasi 3, negatif 2 adalah A aksen 1, negatif 1. Jadi diketahui translasi dan juga bayangannya. Pertanyaan yang pertama, tentukan koordinat titik A. Rumusnya tetap sama, karena di sini titiknya A, maka bayangan sama dengan titik asal ditambah translasi, kita tulis A aksen sama dengan A ditambah T. Yang ditanyakan adalah titik A-nya. A aksennya 1, negatif 1. Kita tulis dalam bentuk matriks 1, negatif 1. A-nya tetap ditambah translasinya 3, negatif 2. Karena kita mencari titik A, maka 3, negatif 2 pindah ruas ke ruas kiri. Ini tetap 1, negatif 1. Awalnya penjumlahan pindah menjadi pengurangan.
sama dengan A. Nah, di sini kita tinggal mengurangi saja 1 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 1 dikurangi negatif 2, ini kan seperti ini nulisnya, negatif 1 dikurangi negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif. Akhirnya negatif 1 ditambah 2, 1. Nah, inilah titik A. Titik A itu adalah negatif 2,1. Pertanyaan nomor 2B. Di sini jawabannya sudah dituliskan, tetapi akan dijelaskan lagi. Tentukan bayangan titik A oleh translasi T42. Jadi maksudnya, bagaimana kalau titik A yang sudah kita peroleh ini ditranslasi ulang oleh 42. Jadi untuk penyelesaiannya, rumusnya sama. Bayangan sama dengan titik asal ditambah dengan translasi. Berarti A aksen sama dengan A ditambah T. A aksen yang kita cari karena bayangan yang kita cari setelah ditranslasi oleh translasi baru. Berarti A aksen sama dengan A-nya negatif 2, 1 ditambah translasinya 4, 2. Lalu kita jumlahkan negatif 2 tambah 4, 2, 1 tambah 2, 3. Jadi A aksen sama dengan 2,3. Nah, ini adalah bayangan dari titik A setelah ditranslasi oleh 42. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan bayangan kurva berikut. Ada garis dan juga parabola. Kita ke garis terlebih dahulu. Ini persamaan garisnya, kemudian translasinya 7 negatif 2. Nah, karena ini tidak seperti contoh soal nomor 1 dan nomor 2, yang ditranslasi itu kan titik ya. Sekarang garis. Tetapi rumusnya tetap sama, yaitu bayangan sama dengan titik asal ditambah translasi. Hanya saja kita tulis bayangannya X aksen Y aksen sama dengan titik asalnya X, Y ditambah dengan translasi. Di sini kan yang diketahui hanya translasi saja ya. Berarti kita substitusikan translasinya. Ini tetap X aksen Y aksen sama dengan XY. Translasinya 7 negatif 2. Oke, maka X aksen Y aksen. Kita jumlahkan X tambah 7. Tetap X tambah 7. Y tambah negatif 2. Boleh kita tulis Y dikurangi 2. Maka X aksen sama dengan X ditambah 7. Kita cari X-nya dari sini. Sehingga 7-nya pindah ruas ke ruas kiri. Akhirnya menjadi X aksen dikurangi 7 sama dengan X. Atau kita tukar posisinya, X sama dengan X aksen dikurangi 7. Nah, dari Y aksen sama dengan Y dikurangi 2. Kita cari Y-nya, maka negatif 2 pindah ruas ke kiri. Menjadi Y aksen ditambah 2 sama dengan Y. Atau Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Nah, dari sini maka kita akan memperoleh bayangan garis setelah ditranslasi oleh 7 negatif 2. Kan awalnya 2X tambah 3Y dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Setelah ditranslasi, X dan Y-nya kita gantikan masing-masing. X-nya dengan X aksen dikurangi 7, Y-nya dengan Y aksen ditambah 2. Oke, awalnya 2X berarti X-nya kita ganti 2 dalam kurung X aksen dikurangi 7. Ditambah awalnya 3Y menjadi 3 dalam kurung Y ditambah 2. Kemudian jangan lupa dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk langkah berikutnya kita tidak perlu menuliskan aksen-aksennya ya. Langsung aja 2 kali X berarti 2X, 2 kali negatif 7 negatif 14. Ditambah 3 kali Y, 3Y, 3 kali 2, 6 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan 2X ditambah 3Y, lebih dulu ditulisnya 6 dikurangi 5, 1. Negatif 4 tambah 1, negatif 13 sama dengan 0. Jadi inilah bayangan garis dari 2X tambah 3Y dikurangi 5 setelah ditranslasi oleh 7 negatif 2. Nah, kalau kita menyelesaikan soal seperti ini dengan langkah yang lumayan panjang ya, akan cukup menguras waktu. Jadi
akan disampaikan juga cara cepat untuk menyelesaikan translasi garis. Coba perhatikan, awalnya kan garisnya 2x tambah 3y dikurangi 5 sama dengan 0. Ini translasinya. 7 merupakan translasi x. Negatif 2 merupakan translasi y. Jadi, untuk cara cepatnya, kita tulis 2, buka kurung. Ini kan x ya, tulis x kurung tutup. Ditambah 3, di sini buka kurung. Y kurung tutup. Kemudian dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini harus kita isi sesuai translasinya. Translasi dari X, awalnya 7, kalau masuk ke kurung, dia jadi sebaliknya, negatif 7. Ini translasi Y, awalnya negatif 2, masuk kurung, menjadi positif 2. Maka kalau kita kalikan ini kan sama ya. Seperti langkah tadi, hasilnya 2x dikurangi 14, ditambah 3y ditambah 6, dikurangi 5 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya tetap sama, 2x tambah 3y dikurangi 13 sama dengan 0. Kan? Sama saja. Jadi, untuk soal-soal berikutnya, kita gunakan saja cara cepat untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya, agar lebih efektif waktu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Parabola, kita tulis Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3. Ini persamaannya oleh translasi 7 negatif 2. Translasinya sama. Kalau kita menggunakan cara cepat, maka bayangannya itu adalah Y, awalnya Y saja, kita buka kurung Y, kurung tutup. Sama dengan awalnya X kuadrat, berarti buka kurung X, kurung tutup, jangan lupa kuadrat. Dikurangi 3, X berarti kita tulis buka kurung X, kurung tutup, dikurangi 3. Oke, kita lihat di sini. Y berarti kita ambil translasi Y, awalnya negatif 2, masuk ke kurung jadi positif 2. Translasi X, awalnya positif 7, masuk ke kurung jadi negatif 7. Translasi X, awalnya positif 7, masuk ke kurung negatif 7. Sekarang kita sederhanakan, ini Y tambah 2 tetap ya. Untuk X dikurangi 7, kalau dikuadratkan, cara menghitungnya seperti ini. X dikuadratkan, hasilnya X kuadrat. Negatif 7 dikuadratkan, hasilnya 49. Kemudian, 2 kali negatif 7, negatif 14. Dikalikan dengan X, hasilnya adalah negatif 14X. Kemudian negatif 3 kali X, hasilnya negatif 3X. Negatif 3 kali negatif 7, positif 21, dikurangi 3. Ini tetap Y tambah 2 sama dengan X kuadrat tetap negatif 14X dikurangi 3X, hasilnya adalah negatif 17X, ya kan? Kemudian 49 tambah 21 dikurangi 3, hasilnya adalah 67. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 17X ditambah 67, duanya pindah ruas, dikurangi 2. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 17X ditambah 65. Jadi, persamaan parabola setelah ditranslasi itu adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 17X ditambah 65. Contoh soal nomor 4. Diketahui translasi TAB memetakan titik C ke titik 2, negatif 3. Berarti ini titik asal, kemudian ini bayangannya. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai A dan B. Rumusnya sama ya. Bayangan sama dengan titik asal ditambah translasi. Karena ini titiknya C, maka rumusnya C aksen sama dengan C ditambah T. C aksennya sudah ada 2, negatif 3. Kalau ditulis dalam bentuk matriks, 2, negatif 3. Titik asalnya sudah ada negatif 8, 1. Yang ditanyakan adalah translasinya, yaitu A dan B. Nah, berarti negatif 8 dan 1 kita pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi 2, negatif 3.
dikurangi negatif 8, 1 sama dengan T. Nah, kita jumlahkan. 2 dikurangi negatif 8. Ini kan negatif ketemu negatif positif. Maka 2 tambah 8, 10. Negatif 3 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 4. Sama dengan T. Maka translasinya atau A-nya itu adalah 10, B-nya adalah negatif 4. Pertanyaan nomor B. Tentukan bayangan parabola. Ditulis ya di sini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 25. Ini persamaan parabolanya. Tentukan bayangan parabola. Oh, berarti ini persamaannya. Kalau ditranslasi oleh 10, negatif 4. Bayangannya jadi apa persamaannya? Oke, kita gunakan cara cepat saja. Maka di sini awalnya Y, kita tulis buka kurung Y, kurung tutup. Sama dengan awalnya X, berarti buka kurung X, kurung tutup, kuadrat. Dikurangi 5, buka kurung X, kurung tutup, dikurangi 25. Translasi Y, kita ambil yang bawahnya. Awalnya negatif 4, masuk ke kurung, menjadi positif 4. Translasi X, awalnya 10, masuk ke kurung menjadi negatif 10. Translasi X berarti negatif 10. Ya. Kita sederhanakan, Y tambah 4 sama dengan X dikurangi 10 dikuadratkan. Cara menghitungnya, X dikuadratkan berarti X kuadrat. Negatif 10 dikuadratkan, positif 100. 2 kali negatif 10 dikali X, hasilnya adalah negatif 20X. Betul ya? 2 kali negatif 10, negatif 20. Dikali X, negatif 20X. Kemudian negatif 5 kali X, negatif 5X. Negatif 5 kali negatif 10, positif 50. Dikurangi 25. Y tambah 4 sama dengan X kuadrat. Ini negatif 20X dikurangi 5X. Hasilnya adalah negatif 25X. 100 ditambah 50 dikurangi 25, hasilnya adalah 125. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 25X ditambah 125. 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi 25X ditambah 121. Jadi inilah persamaan parabola setelah ditranslasi oleh 10 negatif 4. Baiklah, itu saja penjelasan dan contoh soal mengenai translasi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.